Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys. Apa itu graphic cardnya? Ya, di sini saya mendapatkan sebuah graphic card dari GeForce GTX 750 Ti, yaitu dari Asus Strix. Ini Lord Cespleng ya guys ya. Baik, untuk box bagian luarnya seperti ini guys. Asus Inserts of Incredible Strix OC Edition DirectCU 20% Cooler Silent Gaming. Jadi ini GDDR5 2GB memorinya, kemudian ada teknologi 0dB Fun, Silent Gaming. Terus ya seperti ini guys ya, seperti yang teman-teman lihat di layar. Untuk box bagian luarnya seperti ini. Untuk spesifikasinya, Strix GTX 750 Ti OC 2GB DDR5 2GD5. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini box bagian luar ya. Box bagian luar saya taruh di situ. Kemudian di sini saya geser dulu sebentar. Ini box bagian dalamnya berwarna putih, guys. Ya, teman-teman bisa lihat ini saya buka. Di sini ada noda, ini seperti noda cat ini. Saya coba bersihkan, nggak bisa. Ya, kita akan keluarkan dulu untuk kelengkapannya. Di sini ada static bag. Kemudian ada apa ini, guys? Thank you card. Kemudian ada seperti surat apa ini? Tahu ini dapat seperti ini, dan juga ada seperti poster gitu ya. Poster dari Strix Unleash Your Gaming Instinct. Ya, ini mungkin iklan zaman dahulu ya. Ada unit-unit macam-macam seperti itu untuk grafikarnya. Untuk promo. Yes, seperti itu guys kurang lebih. Baik, untuk box bagian luarnya saya taruh sini. Kemudian VGA-nya saya taruh di atas ya, biar kelihatan guys. Baik, jadi untuk variansi Asus ini dilengkapi dengan dual fan. Kita coba lihat ya guys ya. Di sini menggunakan dual fan, kita pegang aja. Khas dari Asus Strix ya. Ini untuk dari seri Asus Strix yang dari awal seri keluar Asus Strix sampai dengan saat ini bentuknya sama persis ya guys ya. Terakhir mungkin di seri 10, 70 seperti itu ya guys ya. Baik, kemudian ini menggunakan heatsink berwarna putih dan masih kinyis-kinyis teman-teman untuk heatsinknya. Kemudian untuk portnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada satu buah DisplayPort, satu buah DVI port, dan satu buah HDMI port ya. Satu buah HDMI port. Kemudian di sini tidak memerlukan pin port tambahan, menggunakan silver pipe, pipanya berwarna silver, ada logo Strix-nya di sini. Terus ini untuk heatsink. Kemudian oh ya, kita lepas dulu. Di bagian sini short PCI-nya 16 kali ya. Kemudian untuk segel dari pabrikannya ini masih utuh ya guys ya, mantap jiwa. Segel pabrikan masih utuh. Kemudian ini juga ada segel Asus Indonesia. Untuk serinya ada tertera di sini, dan untuk plat di belakangnya teman-teman bisa lihat juga masih kinyis-kinyis. Oke, kita akan langsung coba pasang dan tes aja ya guys ya. Langsung kunci, mantap. Kita lurus ya, yang penting tegak lurus dan tidak bergetar atau bergoyang-goyang. Oke, kemudian kita pasang portnya. Saya gunakan HDMI port ya guys ya, sesuai ke monitor saya. Dan kita colokkan powernya. Maaf, saya geser dikit. Kita nyalakan, mouse sudah memberikan sinyal menyala. Oke, kita akan nyalakan powernya guys. Bismillah. Mantul jiwel, mulus guys, ciamik ya perputaran kipasnya, mantap jiwa. Kita langsung ke display yuk guys ya. Supaya tidak tertinggal, ini tripodnya harus saya naikkan dulu guys. Ya, mantap. Oke. Ya, kipasnya langsung auto off ya. Ini ada teknologi
0 RPM, kipasnya akan berhenti begitu driver Windows, driver Nvidia nya terdeteksi. Saya tunjukkan dulu, kipasnya langsung idle guys, mantap jiwa. Oke, kita langsung ke display dulu. Ya, ini saya tes per 21 September jam 19.40 ya guys ya, malam-malam nih guys. Kita akan login dulu. Resolusinya berubah guys karena driver Nvidia nya sudah terdeteksi dengan baik, baru saya enter tadi. Ya, seperti teman-teman lihat di layar di sini, Nvidia control panel sudah terload. Ya, kita tunggu aja bootingnya. Untuk startupnya maksudnya guys. Oke, sudah terload dengan baik semuanya ya. Kita akan, ya ini lagi install keyboard dan mouse. Mouse keyboard gaming sudah terinstall dengan baik ya. Mantap jiwa. Oke, ya kita buka tes power up GPU Z dan HW monitor. Seperti biasa guys, kita akan coba tes Lord Cespleng ini ya. Bagaimana performa Lord Cespleng? Ya, tadi saya sudah mengetes varian 4 GB nya, yaitu dari Furion. Nah, di malam ini saya kebetulan dapat Asus Strix, jadi saya akan langsung tes juga ya guys ya. Baik, di sini terdeteksi Nvidia GeForce GTX 750 Ti GM107 A2 ya, ref A2, transistornya 1870 million dari Asus vendornya. Kemudian ini PCI Express-nya berjalan di 16 kali maksimal 16 3.0, dan saat ini sedang berada di posisi 16 1.1. Shadersnya 640 Unified, DirectX support 12. Kemudian untuk DDR5 Samsung 2 GB 128 bit. Untuk driver yang terload secara otomatis di versi 456.71 Windows 10 64 bit. Sudah WHGL ya, digital signature. Untuk GPU clock dan default clocknya sama persis, clock. Kemudian semua fitur ada kecuali ray tracing dan basic. Oke, kita akan lihat ke sensor current. Ya, kita akan cek. Ya, suhu di terendah saat ini di 34 derajat Celcius dan posisi di 34, sekian ya guys, fluktuatif ya. Dengan kondisi yang kipas nggak berputar ya, standby, mantap, adem guys. Kita akan jalankan benchmark ringan dulu menggunakan si ROG ya. Kita akan jalankan pakai ROG benchmark. Kita tes untuk enable artifact scanner di preset 1080. Oke. Mantul jiwel 31 fps guys, mantap. Untuk seri 750 Ti itu memang cespleng ya guys. Renderingnya juga teman-teman bisa lihat di layar nih, bener-bener mantap jiwa. Kipas masih belum berputar ya guys, karena suhu masih 50 derajat di 20%, 30% ya, 30% pengetesan. GPU load 100% ya, karena sudah menyentuh 50 sekian ya, kipasnya udah mulai berputar guys. Kipasnya udah berputar dan sangat senyap ya. Oke, posisi di 60% pengetesan, suhu 53 derajat. Ini saya coba arahkan mic ke kipas guys. Kipas bagian kanan senyap, kipas bagian kiri senyap, mantap jiwa. Oke, kita tetap lanjut dulu sampai 100% guys, 1 menit aja. Tidak ada tanda-tanda artifak, mantap jiwa. Kita submit ya, suhu tertinggi 54 derajat Celcius, nggak kalah sama GPU yang masih baru ya. Skornya 1803 di 30 fps. Kemudian kita coba pantau di sini untuk skornya ya, secara Highest. Untuk clock maksimalnya di 1228, memori clocknya di 1350, suhu tertinggi di 55.9 ya, 56 derajat ya. Suhu terendahnya 34 derajat dan saat ini sudah proses turun sampai 40 derajat, 41 ya. Mantap. Kemudian untuk kipas maksimal berputar ya 34% untuk full load, dan TDP power draw-nya di angka 42.5 watt ya.
Untuk di HW monitor di sini 62 watt. Jadi ya untuk PSU teman-teman setidaknya di atas 300 watt ya, kondisi 80 plus atau kondisi sehat. Oke, gini akan saya screenshot dulu guys. Oke guys, jadi untuk tes yang pertama tadi sudah berjalan dengan mantap jiwa, dan di sini untuk tes yang kedua kita lanjutkan lagi menggunakan 3D Mark. Kita akan stress test menggunakan 3D Mark Nitride ya guys ya. Baik, di sini untuk sistem akan load terlebih dahulu. Kipas ini dalam kondisi idle ya. Baik, di sini untuk terdeteksi sistem Windows 10 64 bit, prosesor Core i5, Nvidia GeForce GTX 750 Ti dari Asus Strix. Kita akan jalankan stress test menggunakan Nitride. Mana ya? Nitride stress test. Oke, kita langsung running ya guys ya. Baik, jadi untuk Nitride sendiri ini nanti berjalan kurang lebih 20 loop. Untuk satu loopnya itu memakan waktu 1 menit, dan nanti akan saya record di loop pertama dan loop terakhir aja ya guys, biar durasi videonya nggak terlalu lama. Please wait collecting system info. Running benchmark. Kita akan lihat untuk FPS-nya seperti apa. Performa dari Nitride Graphic Test 1. Kalau benchmark itu ada Nitride Graphic Test 1 dan Graphic Test 2 ya. Tapi kalau untuk stress testnya hanya Nitride Graphic Test 1 yang digunakan. Mungkin yang 3D ya guys, yang berat, jadi supaya lebih valid. Mantap jiwa 89 fps, 90 fps untuk renderingnya mantul ya guys. Just sekali ini. Ya teman-teman bisa lihat di sini di layar juga ada keterangannya ini loop keberapa, kemudian performanya seperti apa. Ini stabil di 70 fps. Saat ini posisi 76 fps ya, 78, 79. Mantul jiwel guys. Baik, ini frame 1, di sini ada remindernya ya, jadi nggak perlu ngitung secara manual. Jumlah frame sudah 3000 frame ini. Untuk loop pertama belum selesai, kurang lebih 59 detik atau 1 menit ya. Jumlah framenya yang terkumpul berapa ini guys? Coba kita pantau guys. Sudah 4000 di 90 fps ya. 55, 56, 57, 58. Ya, kurang lebih 4780 frame. 4780 frame ya guys. Ini loop kedua akan saya pause recordingnya, tapi akan tetap berlanjut, dan nanti kita lanjutkan di loop ke-20 ya guys ya. Oke guys, ini sudah di loop 19 akhir. Jadi dari setiap loopnya itu terkumpul di 4800 frame guys, dengan fps-nya di atas, kalau dari pengamatan saya sih stabil di atas 70 fps ke atas ya. Seperti saat ini posisi di 80 fps, 90 fps seperti itu. Dan untuk suara kipasnya senyap guys. Ini mic-nya saya arahkan ke kipas. Ini kipas sebelah kanan, mantul jiwa. Kipas sebelah kiri, mantap jiwa ya guys ya. Super senyap guys, saya bisa bilang super senyap. Karena kipasnya itu memang desainnya itu sangat-sangat mungil dan tipis, kemudian perputarannya itu benar-benar silent, benar-benar silent banget guys. Oke, ini udah loop terakhir ya guys, dan kalau dilihat di sini rendernya untuk Samsung mantap ya guys ya. Untuk memori Samsung mantul jiwul, fps 97 fps. Baik, sudah berakhir untuk tesnya. 4800 frame untuk setiap loopnya, dan saya amati dari loop pertama sampai dengan loop terakhir benar-benar stabil ya guys. Please wait loading result, dan hasilnya mantap ya guys, 98.4%. Oke, di sini untuk base loopnya ada 2 dan burst loopnya ada 1, dimana burst loopnya itu di 81.03 fps, sedangkan base loopnya itu di 82.41 fps, dengan frame rate stability-nya di 98.4%. Mantap nih guys untuk Lord Cespleng ya guys ya. Baik, kita akan lihat secara detail di bagian monitoringnya. Kita perbesar dulu layarnya guys. Ya, di sini untuk suhu starting untuk tes itu di 44 derajat, kemudian naik 55 derajat, 56, 57, 58, 59, 60, 61, stabil di 61, turun 60, 61, 60. Jadi full load itu fix di angka 61 derajat Celcius, benar-benar adem ya guys ya. Kemudian untuk GPU clocknya 3799 ya, sama ya.
Jadi sama dengan GPU yang lain juga, clock frekuensinya untuk GPU itu bukan GPU yang lain ya, maksudnya di sini di angka 1350 dan 1267 MHz. Oke guys, overall untuk performanya sangat-sangat Xiaomi ya guys ya. Oke, kita akan review grafikat-grafikat lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.